sini saya akan menjelaskan biografi Muhammad Arqon. Yaitu Muhammad Arqon lahir pada tanggal 1 Februari 1928 Detroit, Michigan, Kabilah, suatu daerah pegunungan berpenduduk Berber di sebelah timur Aljazair. Ia berasal dari keluarga Berber yang sederhana, yakni pedagang rempah-rempah. Arqon sejak kecil sudah menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Kabilia, salah satu bahasa Berber, bahasa Arab yang dibawa bersama ekspansi Islam dan Romawi, dan bahasa Prancis. Dari ketiga bahasa tersebut mewakili cara berpikir dan memahami yang berbeda, dan ini mempengaruhi Arqon sejak kecil. Sebagai seorang ilmuwan, Arqon sangat produktif. Ia telah banyak melahirkan karya-karya besar yang tersebar luas di beberapa jurnal ilmiah termuka seperti Maghreb atau Paris, Islamio Christina atau Vatikan, Arabic atau Leiden, dan lain sebagainya. Kegelisahan akademis Muhammad Arqon. Penelahan Arqon terhadap Islam diantaranya bertolak dari pertama Quran dan pengalaman Madinah, serta terjadinya silang pendapat antara mitos dan rasional yang meliputi keduanya yang telah mengilhami pemikiran, karya, tindakan berbagai generasi umat Islam hingga masa kini. Kedua, pemikiran Islam hingga kini tetap setia kepada tradisi umat masa dahulu. Ketiga, masalah politik dan polemik dalam Islam telah dijadikan sebagai concern dalam penelitian oleh sebagian besar umat Islam. Sementara masalah politik dan psikologi historis di luar politik dan polemik menjadi terabaikan. Keempat, masalah tradisi Islam juga sedikit sekali dibahas dalam rangka analisis dan pemahaman antropologis. Kelima, pengajaran usul ad-din dan usul al-fiqh di fakultas-fakultas teologi mutakhir hanyalah penumpukan dan pengulangan tanpa adanya pengembangan dari beberapa buku pelajaran klasik. Keenam, unsur-unsur sosial budaya yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan falsafah Islam oleh orang Islam belum mampu ditelusuri sampai saat ini. Islam hanya sibuk menelusuri jalur penyampaian dan teks Yunani ke bahasa Syria dan Arab, kemudian Arab ke Latin. Selanjutnya, proyek pemikiran Muhammad Arqon. Muhammad Arqon membangun proyek prestisiusnya Kritik Akal Islam yang terwakili dalam karyanya For Declaration Islamic menuju kritik akal Islam, yang dalam edisi Arabnya berjudul Tarikhian Al-Fikr Al-Arabi Al-Islami. Ia mengajukan 3 term yang sangat asing di telinga para sarjana muslim dan rangka membedah sejarah sistem pemikiran Arab Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Imratul Fitri, pemateri ketiga, akan melanjutkan pembahasan kami mengenai Muhammad Arqon, yaitu di sini saya akan membahas mengenai analisis semiotik Muhammad Arqon dan cara membaca Al-Quran Muhammad Arqon. Pertama, mengenai analisis semiotik Muhammad Arqon. Mengikuti analisis semiotik, Arqon menekankan bahwa teks yang ada di tengah-tengah kita adalah hasil tindakan pengajar atau enunciation. Dengan kata lain, teks ini berasal dari bahasa lisan. Nah, yang kemudian ditranskrip
ke dalam bentuk teks. Tidak terkecuali teks-teks kitab suci, termasuk Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini merupakan kalam Allah yang diterima dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terhadap umat manusia selama tidak kurang dari 2 dasawarsa. Nah, terhadap keyakinan ini, dari berbagai kesempatan, Muhammad Arqon selalu menegaskannya, baik yang bersifat spontan dari keimanannya sebagai muslim maupun dari pernyataan-pernyataannya yang ingin membuktikan bahwa keniscayaan pertanda terakhir. Nah, itulah merupakan analisis semiotik. Selanjutnya yaitu cara membaca Al-Quran Muhammad Arqon. Nah, di sini cara membaca Al-Qur'annya yaitu aturan-aturan metode Arqon yang hendak diterapkan kepada Al-Quran, termasuk kitab suci dan lainnya, terdiri dari 2 kerangka raksasa. Yang pertama yaitu mengangkat makna dari apa yang dapat disebut dengan sakra doktrina dalam Islam dengan menundukkan teks Al-Quran dan semua teks yang sepanjang sejarah pemikiran Islam telah berusaha menjelaskan tafsir dan semua literatur yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kepada suatu ujian kritis yang tepat untuk menghilangkan semua kerancuan, untuk memperlihatkan dengan jelas kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangan, dan ketakcukupan, serta untuk mengarah pada pembelajaran yang selalu berlaku. Nah, untuk aturan atau metode yang kedua yaitu menetapkan suatu kriteriologi 19 yang dalamnya akan dianalisis motif-motif yang dapat dikemukakan oleh kecerdasan masa kini, baik itu menolak maupun untuk mempertahankan konsepsi-konsepsi yang dipelajari. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai analisis semiotik dan cara membaca Al-Quran menurut Muhammad Arqon. Sekian dan terima kasih.